Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang berbahagia, kelas 10 IPA, kita lanjutkan materi fisika kita, yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik, getaran harmonis, sistem ayunan Bandul. Energi mekanik itu, jadi energi mekanik itu adalah energi potensial plus energi kinetik. Energi mekanik tadi adalah energi potensial ditambahkan dengan energi kinetiknya. Dalam suatu sistem itu kekal. Dalam suatu sistem itu kekal jika tidak ada gaya non konservatif. Misalnya gaya yang bekerja itu misalnya gaya gesek atau gaya hambat. Nah, ini termasuk gaya non konservatif. Sekarang pada ayunan Bandul, gaya yang bekerja adalah gaya yang bekerja adalah namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini termasuk gaya konservatif namanya. Nah, gaya konservatif itulah gaya yang usahanya tidak tergantung lintasan. Jadi gaya yang usahanya itu, usaha UI itu tidak tergantung pada lintasannya. Itu yang namanya gaya konservatif. Nah, untuk ayunan Bandul yang bekerja tadi adalah gaya gravitasi. Sekarang kita buat ilustrasi gambarnya. Mula-mula ini ayunan Bandul di titik A. Nah, ini ada masanya. Kemudian dia akan bergerak di titik keseimbangannya. Kemudian dia balik ke sini. Nah, ini kan lintasannya berupa busur. Katakanlah dia di titik A, ini titik keseimbangan di sini. Berarti dari sini ke sini ada ketinggiannya. Nah, ketinggiannya berarti ini adalah H. Sekarang kita lihat gambar ini. Di titik A ini, Bandul di titik A. Bukan untuk di titik A. Di titik A itu energi potensial Bandul maksimum. Jadi energi potensialnya itu adalah maksimum. Jadi EP-nya maksimum. Dari sini kan EP-nya maksimum, tetapi energi kinetiknya EK-nya itu sama dengan 0. Kan EP ini kan maksimum, berarti EK-nya itu adalah
sama dengan 0 di Eka A nya itu. Karena apa? Karena EP itu kan rumusnya sama dengan MGH. Ini hanya ada ini. Kemudian untuk Eka itu kan rumusnya setengah M Pi kuadrat, dimana Pi nya tuh di sini sama dengan 0 karena dia dalam keadaan diam. Jadi Pi nya sama dengan 0 sehingga Eka nya menjadi 0. Karena EP sama dengan 0, masukkan aja Eka sama dengan setengah M dikali 0 sehingga Eka nya itu sama dengan 0. Sini tapi energi MGH nya ada ini. Nah ini dia maksimum. Ketika bandul tadi pada titik A ini dia bergerak ke sini. Nah di sini kan justru EP nya yang 0 karena kedudukannya sudah 0, hanya 0 di sini 0, tetapi Eka nya yang maksimum pada titik B ini. Titik B enggak. Coba di titik B kita lihat. Untuk di titik B lihat, berarti MGH EP nya itu kan MGH hanya kan sama dengan 0 di sini. Kita di titik 0 sehingga kalau kita masang rumusnya EP sama dengan MG kalikan 0, berarti EP nya bernilai 0 untuk titik B. Kemudian EK nya sudah karena ini bergerak, berarti ada kecepatannya. Nah, sehingga EK nya sini ya, jadi EK nya adalah maksimum. Jadi ketika di B EP nya minimum, EP nya 0, kemudian EK nya maksimum. Ketika di sini sama di titik C, di titik sini berarti ada ketinggiannya masih. Nah ini ada kedudukannya A. Nah berarti sini EP nya MGH nya itu maksimum, tapi EK nya 0 karena dia begitu sampai di sini dia diam sesaat kemudian balik lagi ke sini. Ini terus menerus berulang sehingga kesimpulannya bahwa EP maksimum sehingga untuk EP maksimum sama dengan energi mekanik, kemudian EK maksimum juga sama dengan energi mekanik karena kan M tadi adalah sama dengan EP plus EK. Nah ketika ininya maksimum, ininya 0 ya kan, coba EP apa M nya itu sama dengan ini sama dengan 0, maka muncul EK. Nah maka kan EK di sini adalah maksimum sehingga M nya ini sama dengan EK maksimum. Nah, ini kalau EP nya yang sama dengan di sini deh. Nah berarti yang di sini yang ada adalah energi mekaniknya adalah hanya energi kinetiknya saja. Ketika di sini adalah energi kinetiknya itu 0, maka yang muncul adalah energi potensialnya saja. Sehingga kita teruskan lagi. Kesimpulannya tadi apa? EP maksimum sama dengan energi mekaniknya. Kemudian EK maksimum sama dengan juga energi mekanik. Yang ini maksimum karena energi kinetiknya 0, yang ini adalah energi kinetiknya 0 karena energi potensial 0. Ulang lagi, ketika di sini MGH-nya ada ini, berarti yang berlaku hanya energi potensial, sedangkan energi kinetiknya masih dalam diam, belum dilepas. Berarti energi kinetik belum bergerak 0. Ketika bergerak sini maka EK-nya itu mulai muncul sehingga sampai kedudukan sini MGH-nya sama dengan 0, sehingga muncul energi mekaniknya hanya energi kinetiknya saja. Ketika dia bergerak ke sini maka bergerak sampai ke sini, dia diam sesaat kemudian kan mau balik. Kalau diam sini berarti P-nya sama dengan 0, berarti EK energi kinetiknya itu adalah 0, tetapi energi potensialnya adalah
sebagai energi mekaniknya. Jadi energi potensi maksimumnya berfungsi sebagai energi mekanik ya. Contoh soal suatu ayunan bandul berayun dari titik A, kemudian di titik C energi potensial bandul 2 Joule dan energi kinetiknya adalah 2,5 Joule. Hitunglah pertama energi mekanik berarti EM. Yang kedua energi kinetik maksimum. Yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah kecepatan di titik B. Kemudian keempat, pertanyaannya adalah tinggi di titik H. H tadi. Kemudian sini kita anggap G-nya bernilai 10 meter per sekon kuadrat dan massa bandul tadi kita anggap sini sama dengan 1 kilogram. Nah, kita jawab. Sini kita gambar dulu untuk membantu jawabnya. Jadi kita buat gambarnya dulu. Sini. Di titik A tadi. Di titik keseimbangan, sini H-nya. Anggapnya ada di titik C. Ini B, kemudian C. Nah, kita lihat datanya tadi M-nya sama dengan 1 kilogram. Kemudian G-nya tadi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian EP-nya, di titik C katanya tadi adalah sama dengan 2 Joule, sedangkan EK-nya sama dengan 2,5 Joule. Yang ditanyakan tadi adalah energi mekanik. Berarti dari soal ini kita lihat. Jadi untuk menjawab nomor 1 EM, berarti EM tadi rumusnya apa? EP plus EK. Nah, kemudian kita lihat EP-nya tadi adalah 2 plus EK-nya adalah 2,5 sama dengan 4,5 Joule. Jadi energi mekaniknya adalah 4,5 Joule. Sekarang yang kedua permintaannya adalah energi potensial maksimum. Itu sama dengan rumusnya EM tadi. Nah, jadi sama dia. EM nilainya berapa tadi? 4,5 Joule. Kemudian energi kinetiknya. Untuk energi kinetik maksimumnya sama dengan EM juga. Nah, sama rumusnya, maka sama dia 4,5 Joule.
Kemudian kecepatan P, kecepatannya di titik B. Ini kecepatan di titik B ini. Untuk nomor 4-nya, nanti kecepatan di titik B, berarti P ya, kita gunakan P lambangnya. Nah, karena berhubungan dengan P, kita gunakan rumus energi kinetik yang ada P-nya. Kan EK rumusnya EK kan rumusnya sama dengan setengah MP kuadrat. Jadi yang ada P-nya yang kita pakai. Baik, kita menggunakan rumus energi kinetik. Jadi mau kita cari yang ini, berarti MP-nya geser sini dulu. MP kuadrat sama dengan dikalikan, berarti 2 EK. 2 EK. Sehingga P kuadrat sama dengan, pindahkan lagi, 2 EK per M. Kemudian karena ini kuadrat, kita tarik akar, bisa. Berarti P sama dengan akar 2 EK per M. Hingga masukkan angkanya. 2 kalikan EK-nya itu berapa? EK-nya tadi adalah pada soal 4,5 joule tadi. 4,5. Kemudian untuk masanya 1 kg. Maka hasilnya ini akar 9. Akar 9 tarik akar sama dengan 3 meter per sekon. Sekarang untuk tingginya yang kelima, tinggi di titik, ini pertanyaan yang kelima ya. Jadi tinggi di titik A, berarti H ya. Nah kalau H itu kan yang berhubungan dengan H tentu energi potensial, karena EP rumusnya sama dengan mgh. Nah H nya ini yang mau kita cari, sehingga H sama dengan, geser ke sini, sama dengan EP dibagi mg. Digeserkan EP sama dengan H digeser sini, berarti EP dibagi mg. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. EP nya tadi kan maksimumnya 4,5 dibagi massa 1 dikalikan 10, maka hasilnya 4,5 dibagi 10, 0,45 meter. Sekarang latihan. Perhatikan gambar. Sini hanya A, B, C, sini B tadi. Sini ayunan bandul itu dilepas dari titik A, dilepas dari titik A. Di sini kita mulai melepasnya. Kemudian diketahui nanti EP-nya, EP di C-nya itu sama dengan 1,75 joule. Kemudian EK di C-nya sama dengan 2,75 joule. M-nya sama dengan 1 kg, massa bandul 1 kg. Q-nya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah hitunglah nomor 1 energi M-nya berapa. Kemudian yang kedua energi potensial maksimum. Yang ketiga energi kinetik maksimum. Yang keempat adalah
kecepatan di titik B. Yang kelima adalah tinggi di titik A. Demikian penjelasan dari saya. Semoga senantiasa badan sehat, selamat belajar. Semoga dapat menyelesaikan dan mudah memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.